Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kepada Ananda Devara, tolong dipimpin doa. Baik, terima kasih Ananda Devara yang sudah memimpin doa hari ini. Kemudian Bu Cindy akan mengecek kehadiran kalian masing-masing pada hari ini ya. Untuk kelas 5, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Untuk yang kelas 6, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua juga ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir sekolah belajar bersama Bu Cindy. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk yang kelas 5, harapannya Ananda dapat menyebutkan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Minimal 5 contohnya ya. Kemudian, kalau untuk kelas 6, peristiwa alam yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara tetangga. Kemudian, Ananda dapat menjelaskan dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan sekitar, ya. Kemudian dapat menyebutkan faktor penyebab terjadinya bencana alam tersebut. Apakah Ananda semua sudah siap belajar? Siap guys, mantap. Masya Allah, semangat sekali ya Ananda semua hari ini, alhamdulillah. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Cindy akan bertanya terlebih dahulu, ya, untuk kelas 5 maupun kelas 6. Nah, apakah Ananda semua pernah melihat peristiwa alam? Pernah ya? Meskipun tidak secara langsung, bisa melalui media televisi ya, seperti saat ini yang kemarin terjadi di Sumatera Barat, banjir bandang, kemudian ada di Kudus, terus waktu Bromo yang kebakaran, dan lain-lain ya. Terus, kira-kira kenapa peristiwa alam tersebut bisa terjadi? Iya, betul, karena ulah manusia. Masya Allah, Anda semua sudah sedikit tahu tentang peristiwa alam ya. Nah, sekarang, apa sih peristiwa alam itu? Iya, betul Faras. Betul Arif, betul Syafiq. Masya Allah. Jadi peristiwa alam itu adalah bencana yang disebabkan oleh alam ya. Contohnya seperti hujan, angin, terus gelombang laut, gempa bumi, seperti itu. Nah, peristiwa alam itu apakah bisa kita cegah? Bisa ya. Ada beberapa hal atau ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa alam. Misalnya kita mencegah banjir ya, caranya gimana? Melakukan reboisasi atau penghijauan, khususnya di lereng bukit. Supaya apa? Supaya tidak longsor, kemudian banjir. Kemudian, apalagi yang kedua? Iya, membuat sengkei dan atau teras di lahan miring agar tanah tidak longsor diterjang hujan. Karena kalau misalkan kita tidak membuat teras atau sengkedan itu tadi, tanah akan longsor diterjang hujan dan akan mengakibatkan bencana alam. Selain longsor, banjir juga terjadi. Kemudian ada lagi, iya, jangan membuang sampah di sungai, di selokan, atau di saluran air ya, supaya sampah itu tidak menghambat aliran air ya, dan menyebabkan pendangkalan sungai. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Baik, tadi kita sudah membahas tentang peristiwa alam ya. Nah, sekarang peristiwa alam itu ada yang terjadi di Indonesia, ada yang terjadi di negara-negara tetangga. Kalau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, kira-kira apa saja? Iya, betul. Banjir, tsunami gitu ya. Di mana? Ya, belum lama kemarin itu di Sumatera Barat ya. Terjadi banjir bandang. Terus ada longsor. Terus
kebakaran hutan di Bromo, terus banjir di Kudus. Apalagi? Banyak ya, banyak sekali. Angin puting beliung di Bandung, ya. Kemudian peristiwa alam di negara-negara tetangga. Kira-kira apa saja yang terjadi di negara tetangga? Contoh, negara tetangga yang paling dekat adalah Malaysia. Kira-kira terjadi peristiwa alam apa yang ada di Malaysia? Iya, betul Devara, betul Almas, banjir. Kemudian di mana lagi? Di Dubai, banjir juga ya, puting beliung. Kemudian di Vietnam, pernah terjadi badai. Tahun berapa? Tahun 2006. Kemudian ada angin topan, ya, topan Nagris. Di mana? Di Myanmar pada tahun 2008. Kemudian ada letusan gunung dan badai tropis di Filipina. Ada lagi? Iya, gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara. Nah, peristiwa alam ini dibagi menjadi dua. Apa aja sih itu? Peristiwa alam yang tidak merugikan manusia dan yang merugikan manusia. Emang ada, Bu, peristiwa alam tidak merugikan manusia? Ada dong. Apa contohnya? Nggak tahu. Baik, Bu Cindy akan beri tahu ya. Contohnya, peristiwa alam yang tidak merugikan manusia itu adalah pergantian musim. Kalau di Indonesia, musim hujan dan musim kemarau. Nah, itu biasanya kalau di Indonesia sering terjadi ya. Nah, saat ini kita masih masuk di musim apa? Musim hujan. Tapi sebentar lagi akan memasuki musim kemarau. Kemudian, apalagi? Terbentuknya pelangi, itu termasuk peristiwa alam yang tidak merugikan manusia. Kenapa? Karena pelangi itu sangat indah dan ia akan muncul setelah hujan. Nah, ada lagi, satu lagi ya, ada terbentuknya embun. Kenapa embun tidak merugikan manusia? Ayo, kenapa? Ya, embun itu sama seperti uap air itu. Apakah dia merugikan manusia? Tidak ya, tidak. Embun itu terjadi pada pagi hari, tapi terbentuknya di malam hari. Lalu, peristiwa alam yang merugikan manusia, kira-kira apa? Ya, contohnya seperti banjir, kekeringan, tsunami, letusan gunung berapi, apalagi tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi ya, itu sangat merugikan manusia. Apakah masih ada yang belum paham? Alhamdulillah, Ananda semua sudah paham ya. Baik, kalau sudah paham semua, Bu Cindy akan memberikan lembar jawaban ya. Ibu akan membuat kelompok ya. Ibu yang menentukan kelompoknya. Kemudian nanti ada tugas kelompok yang harus dikerjakan. Baik, Ibu akan membagikan lembar tugasnya ya. Nanti cantumkan nama dan kelompok berapanya. Kemudian silahkan diisi. Nah, kalau sudah selesai, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Alhamdulillah, sesi diskusi telah selesai dan Ananda semua telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas atau di depan teman-teman. Nah, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu apa sih? Iya, betul Almas, betul Arif, Masya Allah, betul Kavi. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah bencana alam merupakan kejadian alam yang menimbulkan korban. Ya, jenis peristiwa alam itu apa aja tadi? Iya, ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, angin puting beliung,
dan badai. Nah, wilayah Indonesia ini terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik ya. Akibatnya sering terjadi gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus gitu ya. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat membuka wawasan kita tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara tetangga. Sampai sini, apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan Ananda Devara untuk memimpin doa pulang. Terima kasih Ananda Devara. Baik, Bu Cindy minta maaf kalau selama pembelajaran ada kesalahan. Bu Cindy akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.